Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan membahas materi berjudul Leadership Saminah di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul Leadership Saminah di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Siapa itu Saminah? Saminah adalah Kepala Desa Karanganyar tahun 1977 sampai tahun 1989. Saminah mengikuti atau melanjutkan kebijakan dari Kepala Desa sebelumnya, yaitu R. Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 sampai dengan tahun 1977, yang menerapkan land reform lokal pada tahun 1947, di mana setiap pemilik tanah sawah yang mempunyai luas 250 ubin wajib menyerahkan 90 ubin agar atas tanah sawahnya untuk diserahkan kepada pemerintah desa, dan oleh pemerintah desa kemudian diserahkan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Hasil program ini yaitu berupa kemampuan untuk membantu 76 keluarga petani yang masing-masing keluarga petani tersebut mendapat 90 ubin tanah sawah. Satu ubin sama dengan 14 meter persegi. Kemudian kebijakan R. Sosrowarjoyo berikutnya adalah menata ulang tanah bengkok bagi kepala desa. Dari sebelumnya kepala desa mendapat tanah bengkok 20 iring atau 3,5 hektar menjadi hanya 12 iring atau 2,1 hektar. Yang 8 iring digunakan untuk menambah tanah bengkok bagi perangkat desa lainnya. Kemudian siapa itu Saminah? Saminah adalah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang kemudian dipilih oleh warganya untuk menjadi kepala desa Karanganyar pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1989. Kebijakan Saminah ada dua yang cukup populer, yaitu memperkenalkan tanaman kedelai dan menata tanah bengkok bagi perangkat desa. Bagaimana cara Saminah memperkenalkan tanaman kedelai? Yaitu dengan menjelaskannya secara lisan pada berbagai kesempatan. Kemudian beliau juga mencontohkan penanaman kedelai di tanah miliknya. Kemudian beliau juga mengajarkan masyarakat agar menanam kedelai saat irigasi teknis yang ada di desa tersebut yang bersumber dari waduk pada selintang. Itu ketika musim kemarau akan ditutup, maka kemudian ketika irigasi waduk pada selintang ditutup, maka petani sebaiknya menanam tanaman kedelai yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Kemudian Saminah juga menata tanah bengkok. Ada 3 kebijakan penting yang beliau buat, yaitu pertama, tanah bengkok bagi petugas pengairan atau tanah bengkok bagi petugas pengairan atau ili-ili dan petugas keamanan. Masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok atau seluas 1.750 meter persegi, 90 ubin tanah buruhan atau 1.260 meter persegi, 90 ubin tanah insentif berupa tanah bengkok juga, yaitu 1.260 meter persegi. Sehingga kemudian total keseluruhan adalah 4.270 meter persegi atau 0,4 hektar. Jadi petugas pengairan atau ili-ili dan petugas keamanan masing-masing mendapat tanah jabatan seluas 0,4 hektar. Kemudian kepala dusun mendapat 2 iring tanah bengkok atau 3.500 meter persegi, 90 ubin tanah buruan atau 1.260 meter persegi, sehingga kemudian kepala dusun mendapat tanah jabatan seluas 4.760 meter persegi. Kemudian ketua RT dan ketua RW masing-masing mendapat 90 ubin tanah buruan atau 1.260 meter persegi dan 30 ubin tanah bengkok atau 420 meter persegi. Sehingga kemudian ketua RT dan ketua RW masing-masing mendapat tanah sawah seluas 1.680 meter persegi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Saminah? Pertama yang kita pelajari dari beliau adalah kemampuannya melanjutkan kebijakan land reform lokal, sehingga kemudian kebijakan tersebut tetap dapat membantu 76 keluarga petani yang tidak memiliki tanah, yang kemudian berkat adanya program tersebut dapat mengerjakan tanah sawah seluas 90 ubin dalam bentuk hak garap. Kemudian Saminah juga memperkenalkan tanaman kedelai dan menata tanah bengkok bagi perangkat desa, sehingga kemudian petugas pengairan atau ili-ili dan petugas keamanan masing-masing mendapat tanah jabatan seluas 0,4 hektar. Kemudian kepala dusun juga mendapat tanah seluas 0,47 hektar. Kalau yang petugas pengairan ili-ili dan petugas keamanan 0,42 hektar.
Kalau yang kepala dusun mendapat 0,47 hektar, kemudian ketua RT dan ketua RW masing-masing mendapat 1.680 meter persegi. Jadi beliau sangat memperhatikan jerih payah ketua RT, ketua RW, kepala dusun, petugas ILI dan petugas keamanan, sehingga kemudian mereka mendapat fasilitasi berupa tanah jabatan. Saya pikir demikian yang bisa kita pelajari dari Saminah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita dalam menginspirasi untuk hal-hal yang terkait dengan pertanahan yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih harmoni. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.